Apple baru saja menghancurkan playbooknya sendiri. Setelah puluhan tahun hanya fokus pada produk premium, mereka kini membangun Mac pertama dengan harga lebih murah daripada iPhone yang meluncur awal 2026 di bawah $1.000 Amerika. Inilah kenyataan tidak nyaman yang sedang dihadapi Apple. Walau mereka menguasai pasar smartphone, di pasar PC mereka tertinggal jauh. Saham 9% milik Apple terpaut jauh dari Lenovo yang memimpin 28%. Namun cerita sesungguhnya, Chromebook benar-benar mendominasi. Mereka telah menguasai 60% pasar pendidikan, dan 93% distrik sekolah di AS akan membeli Chromebook pada 2025. Kita sedang bicara pasar senilai $15 miliar Amerika yang akan meledak menjadi $43 miliar Amerika pada 2034. Dan ini bukan perangkat premium. Chromebook dijual seharga $300 Amerika, $600 Amerika. Sementara laptop termurah Apple adalah $999 Amerika. Sekarang, Apple sedang menguji chip iPhone di dalam Mac versi murah ini. Dan data internal mereka menunjukkan chip itu bahkan lebih cepat dibanding M1 yang mereka jual beberapa tahun lalu. Kinerja lebih baik, dan biaya produksi lebih murah. Tapi ada hal yang banyak orang lewatkan. Apple sebenarnya sudah gagal dengan strategi yang sama persis. Ingat iPhone Air? Produksinya dipangkas 80% karena hampir tidak ada permintaan konsumen. Orang menolak iPhone yang lebih murah dan lebih tipis karena terlalu banyak kompromi. Sekarang, mereka bertaruh Mac murah akan punya nasib berbeda. Dan ada masalah lain yang jarang dibahas. Peluncuran AI mereka kurang mengesankan. Ketika kompetitor merilis fitur AI yang mengubah permainan, Apple tertawan hype, tapi tertinggal. Ini penting karena analis Phillip Capital mulai memberi peringatan. Saham Apple diperdagangkan pada 33 kali proyeksi laba, tanpa pendorong pertumbuhan AI yang jelas, dan jauh di atas rata-rata industri 23 kali. Hitungannya kejam. Apple akan menanggung biaya tarif $1,4 miliar Amerika kuartal depan sementara mereka memproyeksikan margin turun ke 47-48. Mac murah ini perlu volume penjualan sangat besar hanya untuk menutup kerugian margin. Bisakah mereka benar-benar menghadirkan pengalaman yang menarik di bawah $1.000 Amerika tanpa merusak citra premium yang selama ini membenarkan valuasi mereka? Jika ini berhasil, pelajar dan bisnis kecil akhirnya bisa masuk ke ekosistem Apple. E-message, AirDrop, integrasi mulus, semua tanpa harga masuk yang tinggi. Ini adalah ekspansi ekosistem dalam skala besar. Ini adalah taruhan strategis paling agresif Apple dalam satu dekade. Mengorbankan margin besar hari ini demi mengunci generasi pengguna berikutnya di masa depan. Dan Wall Street benar-benar terbelah. Sebagian analis merekomendasikan beli dengan potensi naik 20%, sementara lainnya melihat risiko turun 30%. Jadi, eksekusi adalah segalanya. Jika mereka berhasil menciptakan pengalaman yang solid, ini bisa mencetak uang selama bertahun-tahun. Jika gagalnya seperti iPhone Air, kita mungkin melihat kerugian miliaran dolar dan kerusakan besar pada ekuitas merek. Tinggalkan komentar. Apa kamu akan beli Mac seharga $700 Amerika? Atau ini bunuh diri bagi brand premium?